Bunga kematian. Gabrieli tak henti-hentinya menciumi tangan istrinya yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Pagi tadi saat Gabrieli membuka mata, dia melihat Elia yang sedang asik menonton video tentang kegiatan di kampusnya. Gabrieli yang sadar kalau hati istrinya sudah sedikit membaik merasa sangat lega. Segera dia menghubungi semua orang dan memberitahukan kalau Elia sudah sadar. "Kak Lucy, kau sudah melihat videonya belum? Universitasnya sangat besar. Calon teman-teman kita nanti juga sangat banyak," tanya Elia begitu antusias. "Sudah El," jawab Lucy. "Makanya kau cepat sembuh ya supaya kita berdua bisa segera masuk dan bergabung dengan mereka." "Memangnya Kak Lucy sendiri sudah sembuh? Punggungnya sudah tidak patah lagi ya?" Semua orang tertawa mendengar pertanyaan Elia yang sedikit aneh, sedangkan Glenn dia sedikit merutuki pertanyaan Elia yang dengan entengnya menyebut kalau punggung kekasihnya patah. "Bukan punggungnya yang patah Elia, tapi tulang di punggungnya," ucap Glenn membenarkan. "Sama saja Paman Glenn, lukanya kan sama-sama di punggung," sahut Elia enggan mengalah. "Astaga, mulut gadis ini." Pintu ruangan terbuka, muncul Lepi yang datang sambil membawa buket bunga yang sangat besar di tangannya. Senyum lebar tampak menghiasi bibir Lepi ketika dia melihat teman kecilnya sudah baik-baik saja. "Kak Lepi," panggil Elia sumringah. "Apa itu bunga kematian?" Baru saja Lepi hendak membuka mulut, dia sudah langsung mendengar pertanyaan yang membuat darahnya mendidih. Bisa-bisanya makhluk kecil ini menyebut bunga yang dibawanya sebagai bunga kematian. Seketika jiwa psikopat Lepi muncul. "Elia, apa kau tidak bisa membedakan mana bunga kematian dan mana bunga yang disiapkan untuk menjadi buah tangan?" "Ya Tuhan, sepertinya tensi darahku naik ke ubun-ubun," keluh Lepi sambil memijit pinggiran kepalanya. Gabrieli melirik ke arah Elia yang sedang tersenyum usil gemas. Gabrieli dengan sengaja menggigit ujung jari tangannya yang mana membuat Elia mengerlingkan mata. "Jangan menggodaku Kak Iel, aku sedang sakit, jadi tidak bisa bermain kuda-kudaan dulu denganmu." Hampir saja Gabrieli tertawa kencang saat mendengar isi pikiran istrinya. Sungguh Elianya sudah kembali lagi seperti dulu. Kak Lepi, tadi itu kau terlihat begitu gembira saat masuk ke ruanganku. Jadi aku pikir kau sedang berduka cita. Makanya aku menyebut bunga itu sebagai bunga kematian," ucap Elia sengaja memplesetkan kata untuk kembali merebus darah Lepi agar semakin mendidih. Dia suka hiburan ini. "Astaga, terserah kau saja mau menganggap ini bunga apa Elia. Aliran darah ke otakku mendadak tersumbat. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi," sahut Lepi menyerah. Elia terkekeh, dia kemudian meringis sambil memegangi perutnya yang terasa nyeri. "Sayang, kenapa? Mana yang sakit?" tanya Gabrieli panik. Semua orang ikut merasa tegang saat Elia mendesis kesakitan. Lagi-lagi lukanya sedikit terguncang karena dia yang tadi tertawa sedikit kencang. "Sepertinya ini karma Tuhan karena aku sudah mengerjai Kak Lepi, Kak," bisik Elia. Gabrieli tergerak, setelah itu dia tertawa. "Kau ini ada-ada saja sih. Masih sakit tidak, Biar aku panggilkan Jackson kemari ya." Elia menggeleng. "Tidak usah Kak, ini hanya sedikit kontraksi saja." "Kontraksi kepalamu? Kau pikir kau sedang hamil tua apa?" Celutuk Lepi kesal dengan kata-kata nyeleneh yang dilontarkan oleh teman kecilnya. Biar saja sih Kak, kau ini kenapa sensitif sekali padaku? Tadi datang membawakan bunga kematian, sekarang malah mengejekku hamil tua. Iri ya?" Canda Elia sambil memasang tampang polos yang bisa membuat Lepi terkena serangan stroke mendadak. "Gabrieli, apa kau yakin istrimu baru tersadar dari koma? Kenapa aku malah merasa kalau makhluk kecil ini baru pulang bersemedi dari gua hantu ya? Lidahnya semakin tajam saja," tanya Lepi mengadukan kelakuan Elia. "Begini malah bagus, Lep," sahut Gabrieli dengan entengnya. "Wah, kalian benar-benar pasangan gila." Gabrieli dan Elia tertawa. Leona, Greg, Abigail, Matteo, Kayo, dan yang lainnya nampak tersenyum melihat pertengkaran antara Lepi dengan Elia. Kayo kemudian tak sengaja melihat Jackson sedang berdiri di luar ruangan dari celah pintu yang kebetulan sedikit terbuka. Penasaran dengan tindakan dokter tampan itu, dia memutuskan pergi keluar untuk menghampirinya. "Kenapa tidak masuk?" tanya Kayo setelah berada di luar kamar. "Aku sudah bahagia mendengar tawa Elia dari sini," jawab Jackson sambil tersenyum. "Benarkah?" Entah kerasukan setan dari mana, tiba-tiba saja Kayo menggandeng tangan Jackson kemudian membawanya untuk duduk di kursi yang ada di sana. Mereka duduk bersebelahan dan tanpa sadar gandengan tangan mereka tidak terlepas. "Kai, kau ingat perkataanku malam itu?" tanya Jackson menagih janji. Kening Kayo mengerut, dia sedikit tak mengerti arti dari pertanyaan Jackson barusan. "Perkataan yang mana? Ajakan untuk menikah begitu?" Alias sadar. "Oh itu." Kayo terkekeh, dia menatap lekat-lekat ke wajah Jackson yang sedang melihat ke arah lain. Sudut bibirnya tertarik ke atas, Kayo merasa tergelitik.
Sebenarnya aku tidak masalah untuk menerima lamaran tak lazim ini, Jack. Hanya saja aku perlu memastikan kalau kau benar-benar ingin menikahiku. Bukan hanya ingin menyenangkan hati kakak ipar saja. Kau pasti tahulah kalau pernikahan itu bukan sesuatu yang bisa dipermainkan sesuka hati. Jadi aku butuh kepastian dan juga keyakinan yang sebenar-benarnya dari pernyataanmu barusan. Jackson menarik napas, susah sekali mengambil hati gadis ini. Dia yang tadinya tak peduli entah kenapa sekarang malah jadi berpikir keras hanya demi membuat gadis ini bersedia menikah dengannya. Apa yang kau ingin aku lakukan? Pembuktian seperti apa yang bisa membuatmu yakin kalau aku bersungguh-sungguh? Ingin menikahimu? Tanya Jackson sembari menatap dalam ke arah gadis yang juga tengah menatapnya. Entahlah, aku juga tidak tahu, jawab Kayo sambil mengendikkan bahu. Semua itu harusnya terlahir dari inisiatifmu sendiri, Jack. Kau mana bisa menanyakan hal itu kepadaku? Di sini kan aku yang meminta pembuktian. Artinya, aku sedang menunggu sesuatu yang akan kau lakukan. Rasanya sedikit tidak etis dan tidak sakral lagi jika aku memberitahumu. Jadi kau ingin bermain tebak-tebakan denganku? Tantang Jackson. Maybe yes, maybe no. Jackson menyeringai, kau tunggu saja. Cepat atau lambat aku pasti akan menunjukkan pembuktian diri di hadapanmu. Dan jika semua itu tidak terlaksana dan sudah terlaksana, kau tidak akan mempunyai kesempatan lagi untuk mengulur waktu. Karena sekuat apapun kau menolak, kau akan tetap menjadi istriku. Tidak masalah, menjadi istri seorang dokter ternama dan juga seorang penggila saham, aku rasa bukan hal yang buruk. Dengan kekayaan yang kau miliki, aku tidak perlu merasa takut akan kelaparan. Sahut Kayo dengan santai. Kau tidak akan pelit padaku kan? Semuanya milikmu setelah kita menikah. Semuanya? Jackson mengangguk. Dia kaya raya dan kekayaannya itu tidak akan habis sekalipun gadis ini selalu berhura-hura setiap harinya. Karena kau sudah pasrah seperti ini berarti aku hanya tinggal menunggu lamaran resmi itu tiba, Jack. Oh iya Jack, apakah sudah mempunyai cara untuk meluluhkan hati kedua panglima perang yang selama ini menjagaku? Mereka cukup sulit, aku takut kau tidak akan berhasil memenangkan hati mereka. Ada ibumu, untuk apa aku merasa cemas? Sahut Jackson gampang. Kelemahan ayah dan kakakmu ada di tangan Nyonya Abigail, aku benar kan? Sebelah alis Kayo terangkat ke atas, dia cukup kaget karena Jackson bisa mengetahui rahasia terbesar kedua pria di keluarganya. Aku pergi dulu dan tolong kau bersiaplah karena aku bisa saja datang dengan tiba-tiba. Ujar Jackson lalu beranjak dari tempatnya duduk. Kayo tersenyum, sepertinya dia tidak bisa mengelak lagi dari tawaran Jackson, karena sekarang hatinya sudah memiliki ruang khusus untuk dokter yang dingin dan aneh itu. Aku akan menunggu saat itu tiba, Jackson.